Agak keras, Ustaz. Keras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Trans 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan angan-angan setiap muslim untuk bisa beribadah di dua kota suci, di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Karena keberkahan yang Allah berikan di dua kota suci ini. Lihatlah bagaimana solat di Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu." Solat di masjidku ini 1000 kali lipat lebih baik daripada di masjid-masjid yang lainnya. Betapa indah jika seorang datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia solat 5 waktu, sehari semalam dia solat 5 waktu di Masjid Nabawi, berarti seakan-akan dia solat 1000 hari di masjid-masjid yang lainnya. Apakah di Masjid Istiqlal, apakah di Masjid Ampel, apakah Masjid Kudus, Masjid Demak, ya. Barang siapa yang solat 1 hari penuh di Masjid Nabawi 5 waktu, berarti seakan-akan dia solat 3 tahun di masjid-masjid yang ada di tanah air. Siapa yang mampu untuk bisa melaksanakan solat berjamaah selama 3 tahun berturut-turut tidak pernah ada yang bolong? Ini bisa diraih jika dia solat di Masjid Nabawi selama seharian penuh 5 waktu. Maka barang siapa yang sampai di Masjid Nabawi, hendaknya dia memperbanyak solat di Masjid Nabawi. Banyak ibadah di Masjid Nabawi karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala sampai di Masjidil Haram, pahalanya semakin ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekali solat 100.000 kali lipat. Ya, jika seorang bisa solat sehari semalam di Masjidil Haram, seakan-akan dia solat 100.000 hari di masjid-masjid yang lainnya. Bukankah ini kemuliaan yang sangat luar biasa? Dan dia tidak akan merasakan kemuliaan ini kecuali tatkala dia telah meninggal dunia, kemudian bertemu dengan Rabb-Nya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan nampakkan kemuliaan dan besarnya ganjaran yang dia peroleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan para pemirsa Trans 7 untuk bisa beribadah di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi bersama Ustadz Ariful Bahri LCMA Hafizahullahu Ta'ala, mahasiswa S3 jurusan Akidah di Universitas Islam Madinah. Al-Jami'atul Islamiyyah bil Madinatil Munawwarah. Man jaa masjidi hadha la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah wa man jaa li ghairi dhalika fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang ke masjid Rasulullah, datang ke Masjid Nabawi, dia tidak datang kecuali menginginkan kebaikan, maka seolah-olah dia ibarat orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau seorang mujahid. Dan barang siapa tujuannya datang bukan karena itu, maka dia ibarat orang yang melihat perhiasan kawannya. Dia hanya bisa melihat saja tanpa bisa menikmati. Kajian ini diadakan setiap hari pada sholat maghrib sampai dengan selesai, bertempat di pintu 20 Masjid Nabawi. Di antara keutamaan kota Madinah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Sungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali kepada sarangnya, ya. Dan hadis ini menunjukkan akan keutamaan kota Madinah dan bahwasanya kota Madinah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ular kalau dia mencari makan, dia keluar dari lubangnya. Kalau ternyata dia takut dengan sesuatu, ya ada sesuatu yang mengganggunya, dia akan kembali kepada lubangnya. Maka iman pun demikian. Iman akan tersebar dari kota Madinah, ya. Kalau seandainya ada sesuatu yang mengganggu iman tersebut akan kembali ke kota Madinah. Ini dalil bahwasanya kota Madinah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia adalah pusat keimanan. Benar, kota Mekah juga sumber keimanan, tetapi tersebarnya Islam mulainya dari kota Madinah.